Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama, mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan. Baik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan dapat diciptakan dan dimasukkan ke dalam mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang dari ilmu komputer yang membahas tentang kemungkinan komputer untuk dapat berlaku secara intelijen seperti halnya manusia. Artificial intelligence atau AI merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Lebih detailnya, pengertian kecerdasan buatan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, antara lain sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu yang baik, sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Domain yang sering dibahas oleh para peneliti meliputi mundane text, formal text, expert text, atau analisis finansial. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Untuk melakukan aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan alami, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Keuntungan kecerdasan buatan secara komersil. Yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami akan cepat mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang selanjutnya, kecerdasan buatan bersifat konsisten. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami akan senantiasa berubah-ubah. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat dibanding dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Keuntungan kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif.
Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, kecerdasan alami kemungkinan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan hanya sangat terbatas. Sejarah kecerdasan buatan. Uji Turing atau Turing Test oleh Alan Turing tahun 1950-an. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Seseorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John M.C. Canty pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Pada konferensi tersebut juga didefinisikan tujuan utama dari kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Beberapa program AI yang mulai dibuat pada tahun 1956 sampai tahun 1966 antara lain yang pertama logic theories diperkenalkan pada Dartmouth Conference. Program ini dapat membuktikan teorema matematika. Yang kedua, set sums diprogram oleh Robert K. Lindsay tahun 1960. Program ini dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. Yang ketiga, ELIZA diprogram oleh Joseph Weizenbaum tahun 1967. Program ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dan memberikan beberapa pertanyaan. Lingkup kecerdasan buatan pada aplikasi komersial. Lingkup utama kecerdasan buatan adalah yang pertama, sistem pakar expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami, Natural Language Processing. Dengan pengolahan bahasa alami, ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan ucapan atau speech recognition. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat, robotika dan sistem sensor, robotik dan sensory system. Dan yang kelima, computer vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aided instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Dan yang terakhir, game playing. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.